salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Sirno Ilang Kertaning Sirno Ilang Kertaning Bumi. Sirno Ilang Kertaning Bumi. Ketika mendengar kata-kata itu sebenarnya kita bisa melintas pikiran pada zaman Mojopahit. Itu ketika ada sebuah perpecahan di dalam kerajaan, maka akan muncul Sirno Ilang Kertaning Bumi. Apakah di negeri kita sekarang juga demikian akan mencontoh seperti itu, ya tidak tahu. Tapi yang paling penting di sini sudah ada narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kita semua. Yang pertama tidak asing lagi bagi kita, Irianto Angandali. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua, ini sudah lama tidak mengisi acara Setitik Pencerahan karena memang aktivitasnya terlalu tinggi. Pak Didi Smitarjo, selamat datang. Selamat malam. Rahayu. Ya pemirsa, itu tadi adalah narasumber yang akan berbincang-bincang dengan penjenengan semua, dan saya terima kasih pemirsa yang selama ini sudah mengirim WA. Ada beberapa usulan dan pertanyaan. Terima kasih sekali atas apresiasinya. Mudah-mudahan kita selalu memberikan inspirasi dalam satu pencerahan, setitik pencerahan. Seperti biasanya, sebelum kita berbincang-bincang, kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ono kidung rumeksa ing wengi, teko ayu luputa ing lara, luputa bilai kabeh, jin setan catan pulun, paneluan tanono wani, miwah panggawe ala, gunane wong luput, geni atemahan tirta maling ado tanono arah mring mami, guna duduk pan sirno. Ya pemirsa, kita awali saja perbincangan kita Sirno Ilang Kertaning Bumi. Ini apa Irianto, Sirno Ilang Kertaning Bumi? Iya, kalau kita berbicara kata-kata tadi, ya seperti Mas Samsu katakan bahwa ada istilah luar biasa yang ini penting rupanya untuk kita tafsirkan. Ada Sirno Ilang Kertaning Bumi. Ada yang mengatakan Sirno Ilang Kertaning Bumi, Kerto dan Kerto. Kerto ya. Dan Kerto. Kerto. Ya. Di dalam urutan sejarah Mojopahit, ya, dari Mataram Hindu sampai pada Medang Kamulan, Kahuripan, Doho Kadiri, Singosari Tumapel sampai Mojopahit, ya. Memang kata-kata Sirno Ilang Kertaning Bumi itu terjadi pada saat Raja Majapahit dipegang oleh Kertabumi dan Girindrawardhana, ya, persimpangan itu karena 1478 berhenti, diganti oleh Girindrawardhana 1478. Benar tadi dikatakan bahwa Majapahit dalam kondisi hilang.
Yang perlu diperhatikan Mas Samsu di sini kata-katanya itu sirno, hilang, gitu. Berarti ini hancur apa enggak ini? Kata-kata sirno ini Hanya hilang aja. hanya hilang saja, gitu loh. Nah, silakan kalau emang punya pendapat bahwa ini adalah kehancuran Majapahit. Tapi dalam konteks pemahaman kita, saya, Majapahit itu hanya hilang. Hanya hilang. Ya. Nah, kalau hilang berarti bisa ditemukan nggak kira-kira barang hilang itu? Bisa ditemukan. Bisa ditemukan. Ya. Jadi di sini kita samakan sebenarnya sirno ilang kertaning bumi dulu itu, kertaning bumi dulu pernah terjadi di Mataram Hindu, ya. Dengan hilangnya kawasan Jogja dulu itu, ya, kawasan Mataram Hindu dulu itu beserta dengan peradabannya. Konon Candi Borobudur yang sebesar itu, Mas Samsu, itu pernah hilang. Pernah hilang, iya. Pernah hilang kan? Pernah hilang. Hilang karena tertutup bumi. Nah, sekarang di era Majapahit ini hilang juga. Logikanya tertutup bumi. Ya, Bisa ketemu. bisa ketemu, ya, bisa ketemu. Jadi memang pada waktu itu sirno ilang kertaning bumi, ya, kemuliaan. Kerto itu kan kemuliaan, ya. Tapi kalau kita berbicara kerto, itu bisa dimaknai Sukerto, Momolo. Nggak hilang pada waktu itu kalau Momolo itu. Tapi kalau kemuliaan Majapahit hilang. Ini kalau kita mau meraba-raba berkaitan dengan referensi dan pengalaman kita berkaitan dengan hilangnya kerajaan Majapahit pada era itu. Ya. Rame kan di sana, ya. Ada mitosnya kan, ada pertemuan Semar Badronoyo, Sabto Palonoyo, Genggong dan lain sebagainya. Nah, pada waktu di era sebelumnya juga ada pertemuan Syekh Subakir, ya dengan Sabto Palon, dengan Kiai Lurah Semar dan sebagainya. Nah, disinilah sebenarnya Mas Samsu, kita dalam tafsir Sedidik Pencerahan ini boleh berharap bahwa sesuatu yang hilang itu pada akhirnya pasti bisa ditemukan. Suatu saat pasti ketemu. Pasti ditemukan. Sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam, Mbak Didi, apa menurut penjenengan kalau versi? Pertama kali itu hanya condro sengkalan kan, ya. Itu sengkalan. Sirno 0, ilang 0, ya, kerto 5, bumi siji kan gitu, ya. Artinya ini kan Masehi, ya, 1500 Masehi. Jadi condro sengkalan, bukan condro sengkalan. Tapi makna di balik itu saya agak sepakat. Sirno ilang kertaning bumi. Ini hilang bukan hancur, bukan ini. Sirno hilang. Sirno hilang itu artinya nggak adanya itu karena hilang. Ya, kejayaan bumi. Satu kejayaan bumi yang hilang. Bahkan kalau ceritanya sih malah lari ke Panarukan sampai ke Arjasa, ke wilayahnya beliau ini, dan di sana sampai timbulnya yang namanya Using itu. Ini, tapi saya sepakat bahwa setiap zaman itu ada surutnya. Setiap zaman ada surutnya. Sekarang kita berbicara langsanya Sindok, hebat. Ya toh, Sindok itu hebat. Terus ada kerajaan Daha, sebelumnya Kahuriban, Daha, ya toh, pecah Jenggala Panjalu menjadi Tumapel yang menguasai seluruh hampir ke Asia. Ya, terus hancur lagi, muncul sekian ini, muncul Singosari, hancur lagi. Kalau kita berbicara kertaning bumi, bahwa kita ini adalah bumi yang sangat kesohor, ini
buktinya banyak. Negara di Kubalaikan di Cina sana, Tiongkok, itu loh penyerang negara-negara besar. Artinya yang diserang ini kan yang mengancam dia. Ini nyebrang lautan Nadoh diparang. Iya kan? Sampai Kubalaikan datang ke Singosari kan? Datang ke Singosari. Ya, mau ngancurin Singosari, kecelik gitu kan ya. Malah membuat sesuatu menjadi stimulan untuk membangkitkan kerajaan baru, yaitu Mojopahit. Setelah Singosari kalah sama Kediri, ya toh, bagaimana ini pasukan Mongol ini dimanfaatkan untuk menghancurkan Kediri, ya toh. Setelah itu pasukan Mongolnya dihancurkan, muncullah Mojopahit. Sebetulnya dari yang hampir sirna naik lagi, tapi yang jadi titik ininya, kenapa kok milih Singosari? Kenapa nggak ngancurin Jepang yang lebih mudah, deket? Kenapa nggak ngancurin negara-negara sekitarnya? Kok waduh dihancurin? Karena kita negara kuat, terkenal, dan jajan Singosari itu ya termasuk kalau sekarang ini distrik-distrik yang di Thailand yang banyak muslimnya itu, terus sama Vietnam dan segala macam itu dulu wilayah ini. Itu pun melanjutkan Sriwijaya kan, Sriwijaya juga menguasai sana, terus akhirnya dikuasai ini. Belum Singosari, masih Tumapel. Ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Sirna Ilang Kertaning Bumi. Ya, Kirianto, hilang tadi, pemahaman hilang, tetapi ketika mendengarkan apa yang dijelaskan Pak Didik tadi, sepertinya perjalanan hilang ini ada satu kehancuran muncul. Nah, pemahaman hilang dan kehancuran ini sepertinya tipis, Kirianto. Bagaimana, Kirianto? Ya, memang kan ada dua pendapat tentu ya. Cuman saya memilih bahwa hilang itu bukan hancur. Kenapa begitu? Kalau kita dengarkan sekarang ini kan banyak ini ditemukan lagi keraton-keraton yang tertimbun 10 meter di kedalaman tanah. Ya, sudah mulai bermunculan. Ya, itu artinya bahwa di situ nanti bisa untuk dipelajari bagaimana negara-negara itu mampu untuk yang semacam itu. Ya, bahkan kalau Mas Samsu perhatikan jauh di tepian pantai di Tuban sana, ya, sekian meter di kedalaman sudah ditemukan. Ya, sejenis istana lah semacam itu. Di Kadiri sendiri juga semacam itu. Sudah mulai sekarang. Orang sudah mulai dengan senangnya untuk menggali situs-situs itu. Kalau tadi dijelaskan sampai Empu Sendo dan sebagainya, Medang Kamulan itu, saya melihat bahwa Mojopahit pada saat munculnya Sirna Ilang Kertaning Bumi itu sebenarnya kristalisasi dari raja-raja sebelumnya. Dulu yang dikatakan oleh Mas Didik tadi, Sriwijaya itu sudah menguasai sekian, bahkan Filipina, Malaysia, itu dulu Selat Malaka itu 100% miliknya Sriwijaya, ya. Temasik. Ya, Temasik itu, gitu loh. Ini menunjukkan Nusantara itu seperti itu loh. Pada abad kesekian. Berarti sudah mampu di zaman Sriwijaya itu sudah mampu untuk membuat peralatan-peralatan yang besar, kapal-kapal yang besar, karena dia sudah bisa menjelajahi jauh keluar. Ya. Ekspor impor sudah ada, ya. Konon dulu itu kita sudah mengekspor namanya kayu yang harum itu cendana, garu, itu kita mengekspor namanya kopi, kita mengekspor namanya macam-macam, ya,
cengkeh, ya, dan Rempah-rempah. rempah-rempah itu. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu Nusantara sudah sebesar itu. Ya, ini kan hanya Sirno ilang kertaning bumi pada waktu konon Merapi meletus itu ya. Ya. Jadi rupanya Nusantara itu kalahnya dengan alam. Dengan alam kira-kira gitu ya. Jadi kalau hanya pasukan itu rasa-rasanya kok tidak bisa ya. Ya moga-moga memang yang semacam itu ya. Lengser sampai pada katakan Kadiri. Ya. Sri Aji Joyoboyo yang sekarang Sri Aji Joyoboyo itu masih di serat-serat yang beredar pada zamannya itu diyakini betul-betul ada. Jadi kalau di sana itu ada kakawin Baratayuda, kuwi eneng tenan. Ya. Ya. Bahkan yang namanya Sri Aji Joyoboyo itu, ya, dalam riwayat itu, ini jelas silsilahnya sampai pada Nabi Adam, berbeda dengan yang lainnya. Sri Aji Joyoboyo itu bapaknya namanya Gendroyono, kakeknya, bapaknya namanya Yudoyono, Parikesit, Abimanyu, Arjuna, Pandu Dewonoto, Wiyoso, siapa lagi, Sekutrem, ya, Sekutrem, Sakri, Polosoro, terus sampai pada katakanlah Brahmani, Brahmo, Guru Tunggal, Guru Tunggal, Nur Cahyo, Nuroso, Nabisis, Adam. Iya, jadi silsilahnya buat sendiri, gitu loh. Nah, sekarang kan orang geger nasab itu kan yang buat sendiri dia, ya tak? Orang Jawa buat sendiri, dan itu jauh sebelum itu. Sebelum Ya. geser ini. Nah, yang perlu untuk kita pahami, yang Nur Cahyo kuwi sapa? Yang Nur Roso kuwi sapa? Yang Sis kuwi sapa? Nabi Adam kuwi sapa? Wah, ini perlu. Sirno ilang kertaning bumi kita ungkap lagi. Oh, dhisik iku ternyata wong Jawa wis tur nasab sampai Nabi Adam iki jelas. Oh, mungkin itu yang hilang, itu yang perlu di Mungkin. Nah, inilah tafsir kita. Karena di Majapahit itu sebagai kristalisasi hilang. Hilangnya apa? Hilangnya katakanlah Sriwijaya sampai Mojopahit hilang. Sekarang tugas bangsa ini untuk memunculkan Sriwijaya sampai Mojopahit, munculkan kembali. Ya, karena memang itu bisa untuk digali. Bahkan Mas Samsu dalam beberapa referensi dikatakan Sri Aji Joyoboyo ini, bahkan ini ada kapitayan loh ini, ada kapitayan namanya Sri Aji Joyoboyo di sana itu sampai sekarang. Ya, itu. Makanya Indonesia itu agamanya ya sekitar 1800-an lah agama di Nusantara ini. Ya, yang tercatat kan hanya Islam, Hindu, Kristen, 6 itu ya, Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Oh, yang lainnya tadi itu Sri Aji Joyoboyo, Pangestu, Sumarah, Pransu, Ilmu Sejati, Sabto Darmo, dan lain sebagainya. Sangat banyak. Nah, ini harus dibuka lagi. Seperti apa ini? Ya, karena ini kan sekarang hilang ini. Ya, tertimbun oleh zaman. Ya, nah, sampai di situ sampai namanya Sri Aji Joyoboyo itu terkenal sebagai seorang raja yang bisa melihat jauh ke depan. Tole besok bumi bakal mengkeret. Wah, ilmu ini, ya, ilmu yang masih bersifat sufistik istilahnya, ya, masih di dalam alam keharibaan Tuhan, tapi Joyoboyo sudah paham. Mengko bumi bakal mengkeret. Joyoboyo itu kan sekitar 450-an tahun lalu ya. 1100. Ya, usianya. Itu bukan. Yo, 1400. Sekarang 1900. Ya. Ya 1800. 800 tahun yang lalu katakan. Udah ada itu ilmu tentang teknologi itu. Teknologi yang mampu untuk bisa menjadikan bumi itu mengecil. Loh, cilik iki. Iki jenenge ilmu ngelempit bumi kira-kira ya iki. Ya. Nah,
cuman kita itu kan sudah diberikan hour-hour. Ya, ini masih dalam haribaan Tuhan yang joyo-boyo melongok membaca. Tuhan akan menurunkan ilmu yang nanti itu bisa untuk mengkertni bumi. Ya, sekarang tinggal Mas Samsu, bisa nggak? Apa karpe ya? Kan begitu. Ya, menafsirkan itu. Menafsirkan itu. Dan banyak lagi. Besok bakal nopal kang munggah gegono. Nah, sudah ada pesawat, ada satelit, macam-macam. Itu kan katanya Mas Didi tadi kan 800 tahun yang lalu. Intisari dari keilmuan itu. Makanya kalau kita sekarang itu ilmu-ilmu yang tampak, ini sebenarnya hanya pengejawantan intisari ilmu leluhur. Ya. Nah, ini sudah istilah kependemin ya. Sirno hilang. Masing-masing generasi memiliki itu. Katakanlah pada waktu Kadiri Joyoboyo mampu semacam itu, lereh sampai di Singhasari. Singhasari itu lebih hebat lagi karena punya istilah ekspedisi Pamalayu itu lebih luas lagi. Ya meskipun di daerah Tumasik tadi itu mau tidak mau harus berkurang ya. Tapi kan kata Mas Didi tadi kan pasukan Singosari itu kan pasukan yang tidak terkalahkan. Jadi kekalahan kita kalau dikatakan kalah atau gegernya kita itu kan geger sesama anak bangsa. Ya. Begitu. Tapi kalau dengan luar negeri rawe-rawe rantas malang-malang puntas. Tadi dikatakan namanya pasukan Mongol tadi ya, Tartar itu ya. Tartar itu pasukan besar, jumlahnya puluhan ribu, perahunya besar, sampai Persia dikuasai, Eropa dikuasai, sebagian Eropa, ya, apalagi di Asia dikuasai, menang terus. Musuh Singosari kalah kabut. Yang jadi pertanyaan kita ini yang perlu untuk dibuka ya, khususnya untuk Mas Didi ini ya. Kalau kita gitu kan ya sekono ya, kita sebagai rakyat biasa ya, santai-santai ya. Yang perlu dibuka strateginya apa? Bisa mengalahkan tentara Tartar yang puluhan ribu datang ke Singhasari dan dihancurkan di Singosari. Nggak menyangkal itu kira-kira. Apa kira-kira ngeremeni Singosari terus gue ini gue pecut terus kira-kira ya. Tapi kan mereka sudah punya senjata yang lengkap ya, bedil yang sudah ada ya. Tapi ya itu adalah realita yang itu harus kita buka lagi. Sirno ilang kertaning bumi dalam konteks peperangan, strategi perang ya. Kalau strategi perang, maka saya akan beralih ke Pak Didi. Ini strategi kebudayaan. Sirno ilang kertaning bumi ini bagaimana memunculkan peradaban di Nusantara ini ya Pak. Tapi kita tunda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Sirno ilang kertaning bumi. Saya akan beralih ke Pak Didi. Pak Didi, seperti yang saya tadi katakan, ini memang kalau kita mengacu pada peristiwa-peristiwa zaman dulu, sekarang ini mungkin ada tidak strategi kebudayaan yang bisa memunculkan kembali nilai-nilai budaya yang dulu, seperti yang tadi dikatakan Irianto Singosari ngono ini iso ngalahkan seperti itu. Kira-kira apa yang harus kita strategi apa? Begini, kesadaran kita akan budaya selama ini kita melupakan, melalaikan kehebatan teknologi yang kita punya. Selama ini kita belajar ke Belanda, ke Amerika, ke Inggris hanya untuk mengetahui seperti apa sebetulnya kita, apa leluhur kita dulu. Yang ngapunten, saat ini yang harus kita gali itu adalah spirit dari itu semua. Nah, dari spirit itu kita mencoba menggali situs-situs yang ada.
untuk memahami betapa hebatnya orang berpikir mengenai irigasi, betapa hebatnya orang melakukan mitigasi untuk membuat sebuah perkotaan, iya kan? Terus membuat satu supaya aman dari serangan ataupun dari apa, itu yang harus kita gali. Juga teknologi-teknologi yang kita punyai, yang ngapunten banyak hal yang kita itu lupakan. Misalkan bagaimana sih membuat satu candi tanpa semen, tanpa semen, itu sebetulnya pakai slope kan, pakai lerekan gitu kan yang banyak. Dan itu teknologi itu ya memang tidak asli di sini. Di India juga sudah lakukan sama, di mana Thailand juga lakukan pembuatan candi dengan cara-cara itu. Tapi kita, ya kalau mereka kan polos, nggak ada apa-apanya. Nah kita itu loh mempersatukan satu sampai ke atas ukiran yang menjadi satu. Teknologi apa supaya mendapatkan presisi seperti itu? Presisinya. Ya, ini yang harus disadari bahwa artinya kita ini di matematis pasti kuat, ya toh, di fisika pasti kuat. Kenapa candi yang setinggi itu nggak pernah disambar bledek? Padahal konsepnya bledek itu kalau ada yang menonjol dari lingkungan pasti disambar. Nah kalau kita lihat, kita sadari, kenapa sih candi terus kok mesti ada kotak di bawahnya atau pelataran apa yang terisi air? Wong-wong buat logam, wong-wong buat banyuyak. Nah mungkin ini harus yang kita bedah. Kenapa nggak disambar bledek? Apakah kalau sekarang pakai penangkal petir, kalau dia pakai kapilarisasi sehingga air naik ke atas kan lewat sela-sela itu ke atas, yang begitu disambar curut, nah marake nanggene apa jenenge kolah-kolah yang ada di bawah candi. Nah itu pun kalau kita pikir-pikir, kemarin ada ponari sambar bledek der watune ini mengobati wong. Nah, dulu air-air candi itu kan dipercaya bisa mengobati orang. Gitu loh, bisa mengobati penyakit, bisa membuang satu energi-energi negatif. Ya mungkin karena itu ini yang belum diteliti kan. Ya seharusnya dengan pemikiran-pemikiran yang ini ya ojo dianggap iki kayak opo nok kolah ini pasti ada. Berarti spiritnya yang perlu dimunculkan. Spirit yang kita gali juga, ya mengapunten. Sebuah candi, kalau datang ke sebuah situs, sebaiknya kita juga lihat flora fauna sekitarnya. Kalau itu candi, dan itu pasti ada pemukiman sabani uwong, pasti ada tanaman yang berguna untuk masyarakatnya. Entah itu tanaman obat, entah itu tanaman yang maregi, entah itu yang berenergi. Ini harus juga diteliti kiwa tengenin. Dan yang paling penting juga bahwa hadapnya candi. Terus kedua, paripih yang ada di sekitarnya dewa sapa sing disinebut. Karena ada ratusan dewa itu disesuaikan dengan alam. Nah, ancaman alam apa yang kira-kira dipahami oleh masyarakat itu dengan paripih-paripihnya itu? Sehingga kita juga tidak ngawur kalau mendirikan sebuah bangunan dalane angin ditekai omah golek keterangan angin jarine sing dadi gegeran sing ngakei izin. Terus satu ketinggian tertentu karena tanah yang labil kan enggak. Itu seharusnya kesejarahan itu harus dipikir. Bahkan Pak kawan kita almarhum Pak Rusman itu pernah membaca sebuah artikel kan, dia militer yang aktif menggali itu. Bahkan Inggris pun itu mencontoh negara Kutai Kertanegara, negaranya Mula Warman. Jadi membuat ibu kota yang dulu Inggris London tua digeser menjauh menjadi London muda London yang sekarang kita kenal itu karena pertahanan untuk Kutai Kertanegara. Bayangkan kalau Anda di Sungakan sini keserang dedet rampung
Ya. Tapi kalau dia harus masuk secara strategis kita jauh lebih bagus. Ini Singosari. Singosari ngambil posisi di Brantas. Tujuannya apa? Kalau dari negara Kertagama yang disadur oleh Pramudia Anantatur pakai Dedes, itu kan jelas. Nah, nyetopnya di Porong yang setelah dari ujung Galuh dari Surabaya naik di stop di Porong, dan di stop di Porong yang ekspor itu dibajak di situ oleh Ken Arok sehingga Tumapel nggak punya besi-besi untuk membuat senjata. Sementara Ken Arok membuat senjatanya sendiri dengan besi-besi yang ada. Saya pikir itu masuk akal. Nah, sumbernya dari negara Kertagama yang tidak pernah kita baca tuntas, hanya pucuk-pucuk sama. Nah, kalau itu betul-betul dipelajari saja. Ada lagi penemu-penemu yang luar biasa. Sebelum Benjamin Franklin, sebelum Thomas Alva, ya, menemukan listrik, kita punya Kiai Abdurrahman, petani agung, Yogi Ageng Sewo. Dia kan nangkap petik, ya kan? Dia agak bisa nyakal bedek, duduk nyakal bedek dalam itu. Mungkin ada manfaat yang akan dilakukan, ya kan? Ya seperti tabut perjanjian pada saat nempel lemah beli dosen gitu kan ya. Nah ini dia pakai kurungan kan, terus pakai bul, pakai daun pisang, gedebok pisang, pakai koin-koin itu untuk nangkap listrik kan sebetulnya, iya kan? Nah fungsinya untuk apa kan belum sampai terbedel, belum terbuka kita udah kelangan greget kan. Nah kalau itu misalkan diteliti terus-menerus dan secara secara ilmiah, kita ini melindungi para pemikir. Kayak di Timur Tengah itu pemikir gak tahu dipateni, bingung kan rojo-rojo, walaupun rojo kayak apa kan, menemukan fisika, menemukan aljabar, karena itu kan pemikirnya. Nah di sini pemikirnya sekatut hilang. Nah Ki Ageng Selo ya, itu kan tentunya pada saat itu kan ada pertempuran di antara orang Jawa. Orang Jawa itu nggak pernah rukun. Selama 1600 sampai 1000 piro, sampai 1700 saya keterulah perang terus gitu, kakang adi sampai pinggiran Tek ya toh, sampai ujung Galuh, sampai Tuban, sampai itu kan diserahkan pada kompeni semua. Itu karena gelutan. Seandainya dulu itu ada sebuah pemikiran ini dikelompokke, saya yakin penemu listrik pertama adalah Ki Ageng Selo. Dahsyat. Ya. Iya kan? Ini kan enggak. Karena Benjamin Franklin dulinan layangan, digandoli kunci, jeblok deh jenenge kesetrum, diteruskan sama Thomas Alva Edison menjadi listrik yang itu. Sebetulnya kita sudah luar biasa membuat bendungan mulai Siliwangi ya, berarti tahun 1700-an ada babakan Siliwangi di mana dia membuat apa itu bendungan untuk mengairi sawah-sawah sekitar sana. Terus ada lagi di Banten itu zamannya Fatahillah itu membuat saringan air asin menjadi air tawar. Itu sudah dibuat sedemikian rupa, tapi kan nggak meneruskan kan, opo kanggone nggak terus digali. Tapi ada sedikit orang fisika, ada apa yang bermain-main dengan itu. Oh ini maksudnya gini, tapi ya berhenti di situ, nggak diteruskan. Jadi yang harus kita bangkitkan, mumpung masih ingat ini hari kebangkitan nasional, spirit leluhur kita, ya itu kita bangkitkan, ya kan? Dan budaya itu adalah hanya simbol keluar untuk menyampaikan pesan seni budaya, tapi budaya-budaya yang terkandung di situ, ya itu yang harus kita angkat ke permukaan. Kalau pingin ada gernya gitu, supaya tidak muncul lagi lah. Iya. Spiritnya yang harus kita bicarakan. Kalau itu kan hanya monumen-monumen bahwa iya wong biyene iso gawe masa aku ora. Oh iya ini aja dengan tatanan
yang seperti ini mosok ora. Bagaimana mengangkat batu ke puncak gunung? Bagaimana mengangkat membuat bangunan-bangunan? Apakah misalkan kalau zaman sekarang itu kubu sama Hendriko sama Klepin dibawa ke puncak gunung untuk membuat batu, kan tidak seperti itu. Ya, kita tunda dulu perbincangannya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Sirno Ilang Kertaning Bumi. Tadi sudah banyak muncul inspirasi tentang Sirno Ilang Kertaning Bumi, Irianto. Tadi Pak Didi sudah banyak membicarakan tentang strategi kebudayaan, harus spiritnya yang harus kita pegang. Ya. Bagaimana itu? Aktivitas manusia itu kan budaya yang berjalan. Budaya itu bahasa Sanskerta, ya. Bahasa kita namanya akal. Nah, sehingga kalau kita jelentrehkan, akal itu potensi kekuatan manusia yang datang dari Tuhan yang berfungsi menerjemahkan pemberitaan yang ada di semesta Nusantara khususnya, sehingga dapat diterima oleh orang banyak dengan gampang. Ya. Loh, sekarang tokoh-tokoh kita itu nggak pernah punya akal tentang bangsanya, wis maju nih kayak gini. Ndah no, nah, kan begitu. Kalau mereka itu betul-betul secara radikal bisa untuk memperhatikan, membuka kembali sesuatu yang sudah pernah hilang. Akan menemukan kejayaan lagi yang hilang itu, ya. Nah, sekarang kan berkecenderungan kebanggaan bangsa ini kan terhadap asing. Ini harus diakui. Di dunia ini, Mas Samsu, nggak banyak, mungkin nggak ada yang namanya tambang emas di lautan, itu nggak ada. Adanya di Nusantara ini. Loh, ini terjadi. Ilmunya di mana? Oh, mereka tidak punya emas di lautan. Ya di tempat kita ilmunya. Seluruh pohono golono teori bicara nih. Kira-kira seperti itu. Bahwa di Indonesia ini satu negara yang memang kristalisasi dari satu peristiwa yang bermacam-macam tadi itu tertutup, dan kita sebagai generasi berikutnya ini ayo dibuka, dibaca itu, ya. Jangan sekedar dulu nenek moyang kita itu hebat. Nah, kita itu kan hanya sing diuber-uber kan nasab. Aku anak iki, putune iki, cangga iki, warenge iki, udeg-udeg iki, gantung siwer iki. Jangan ya, ilmunya. Jadi kalau sekarang itu ada orang geger perkara nasab, pertama wong Jawa duwe nasab dhewe mau kae, gitu. Yang kedua itu nggak penting. Yang penting itu keilmuan kita, bagaimana menguraikan ya tanah ini yang diberikan Tuhan dengan segala macam ilmunya itu, dan bagaimana dengan ilmu itu keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu yang lebih penting. Mengkristal menjadi Majapahit tadi itu, ya. Jadi kalau kita sudah punya namanya Sriwijaya dengan yang sudah terkenal negara maritim bukan sekarang, kan begitu ya. Sejak Sriwijaya itu kita sudah sebagai satu negara yang bisa dibanggakan. Setelah itu Pamalayu, Singosari dibanggakan. Tempatnya memang di pinggir laut, katakan begitu. Setelah itu juga perlu untuk dibanggakan era Mojopahit, ya, dengan Amukti Palapanya, Hayam Wuruk, Gajah Mada, Tribuana Tunggadewi, ya. Jadi kalau kita berbicara Nusantara itu adanya dulu, ya, yang saya baca itu Singosari, Kertanegara itu Tribuana Tunggadewi, itu Nusantara, ya. Lagi terus akhirnya muncul namanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Itu semuanya kan
penggalian. Ya. Jadi Indonesia sekarang itu sebenarnya sedikit penggalian dari masa lalu, sedikit loh. Kalau ini digali lebih banyak lagi. Ingat Mas Samsu, zaman Majapahit itu pemerintahnya lebih baik daripada sekarang. Katakan begitu ya. Ya. Meskipun kalau masa lalu yang namanya raja, tentu yang diutamakan anak-anak raja. Tapi kan di sana ada raja, ada Negorogung, ada yang disebut dengan sebelum Nusantara itu ada Jawa Bumi, ya, ada Nusantara, ada Metrika Satata. Jadi bagaimana pemerintah pusat itu juga memiliki pemerintah daerah luar negeri? Nggak ada. Sudah ada. Nah, inilah waktunya harapan kita. Waktunya semua itu untuk dibuka sehingga kita memiliki satu sistem pemerintahan yang betul-betul cocok dengan masa lalu yang sirna ilang kertaning bumi. Ya, berarti ini ada nggak tanda-tanda bahwa sekarang itu seperti yang dikatakan Kirianto tadi, ada tanda-tanda bahwa sekarang ini sudah munculnya untuk menghilangkan sirna kertaning bumi? Sebetulnya kalau kita lihat di masyarakat banyak, termasuk Pak Rianto, termasuk panjenengan, termasuk saya. Ning negara ki kan duwe tokoh. Kalau dikatakan bahwa kita ini tidak berbudaya, lah wong departemen kebudayaan aja nggak ada. Bagaimana kita menata kebudayaan? Orang hanya dijejeli sain. Apakah sain itu ya merupakan jati diri bangsa kita? Apakah budaya, akal budi manusia itu terwujud karena merespon alam dan sosialnya dan masyarakatnya? Lah apa kene cocok misalkan jopo ilmu nih wong apa adem-adem kono 4 musim, ya apa cocok untuk hal-hal tertentu, jangan dijupuk prek gitu. Dan itu ada saringan-saringan. Makanya sejak zaman negara ini berdiri, kalau merencanakan pembangunan itu kesejarahan pasti diikuti. Tapi sekarang ada nggak pernah berpikir ada seasonal, ada misalkan satu kurun waktu putaran atau cara itu apa? Ngadeki bangunan sak kena dhewe. Opo-opo sak kena dhewe. Tahukah kepikir? Ya, iki tahu keluwen mergo gak kena ditanduri. Misalkan kalau ada musim kemarau panjang, ada long drought. Kira-kira kita ini makan apa? Harus nanam apa? Pernah nggak kepikir itu? Terus juga, oh iki sekian tahun setelah musim ini mesti enek longsor. Loh, ini kesejarahan, Mas. Kenapa Sindok pindah ke Nganjuk, sampai ke sini-sini? Iya kan? Kenapa Trogomas itu suatu kerajaan Gajayana yang hilang begitu saja? Kenapa? Harusnya dihitung. Satu saat, gitu, kan kita ngomong nggak ratusan dino kan, ya ratusan tahun. Lek Gunung Panderman nabro apa kene ya jenek. Iya. Dengan ingat kita ini di Batu, ada candi-candi kependem akeh kan ya. Iya. Bahkan ada 3,5 di Ngaglik itu ya, patung-patung itu. Terus di Patok ya toh, itu ada percandian yang depan pasar sapi itu, dan banyak yang belum muncul kan, yang kependem, dan udahlah biarkan itu. Tapi kesejarahan-kesejarahan mengenai lingkungan, mengenai sosio culture-nya, mengenai apa itu yang harus kita pikirkan, yang harus kita gali untuk landasan pembangunan ke depan. Ojo mung wis saiki modern ngene. Lho, wong gawe candi sakmono dhuwure iso. Lah lek metri mung gawe bangunan panggung ngene kan ya kudune iso. Kenapa tidak pakai bangunan itu? Ini yang harus kita mulai cerdas. Nah, itulah pentingnya research, itulah pentingnya riset kebudayaan, ya toh. Terus bukan kebudayaan itu yang dipikiri mek kesenian, itu untuk menyampaikan sesuatu, merefleksikan akal budi yang lebih besar, direfleksikan untuk kegembiraan.
Tetapi yang dibalik itu yang manfaatnya lebih gede, terus pernah ada yang membicarakan itu? Iya kan? Hanya kelompok-kelompok kecil saja yang tidak punya daya. Seandainya kita mau berbicara, tidak minta uang, kita minta ruang, ya. Tidak minta uang, kita minta ruang pada penguasa. Pasti tidak ada akunnya, tidak ada pos untuk mengeluarkan itu. Gitu loh. Iya. Dan karena apa? Untuk budaya, sampai wong Dewan Kesenian kan, gak ada landasan hukumnya kan, yang ada surat edaran kan. Apa kuatnya surat edaran? Iya, iya. Sampai pirang-pirang puluh tahun, iya kan? Sejak 20 tahun yang lalu kita sudah berbicara mengenai itu. Terus ada apa, pembudayaan, nggak ada sanksinya. Nah, sebuah undang-undang nggak ada sanksinya kan nggak lucu juga. Kira-kira pesennya ya kira-kira ya ono olah Departemen Kebudayaan yang ngurusi kebudayaan. Sisihkanlah dari 2.500 triliun ya, sak permil lah 2,5 triliun. Ada satu research pelan-pelan, kalau 5 tahun kan berarti ada 12,5 triliun. Riset kayak beliau-beliau ini melakukan riset lah. Saya yakin beliau punya gagasan, tapi duit sapa sing digawe. Nah, beliau orang akademis. Ini kira-kira kayak gitu. Ya, selama kita memang berjuang untuk, kalau kata-kata Sirno ilang kertaning bumi, ya, Sirno ilang kertaning bumi. Kemarin Sirno ilang kertaning bumi, kemuliaan bumi kita. Sekarang dihilangkan Sirno ilang sukertaning bumi. Ya, jadi seperti Mas Didi bicara tadi itu harus diimplementasikan. Ya, memang sekarang kan yang sedang agak rame bagaimana Departemen Kebudayaan itu juga penting. Cuman yang lebih penting begini, Raden Wijaya dulu pada waktu pertama mendirikan Majapahit, yang diangkat itu profesional. Dia paham, oh kue dadi iki, itu ada itu, gitu loh. Sehingga kalau kita berbicara sekarang, bisa jadi sukertaning bumi itu, bangsa ini tidak memilih tokoh-tokoh yang memang pada bakatnya. Sukerto itu harus hilang. Diganti siapa? Diganti orang-orang yang cinta dengan tanah air, yang memiliki akal budi untuk membaca bangsanya dan peninggalannya. Yang pasti ini akan muncul ke permukaan. Harapan kita tentu saja pemerintah yang akan datang ini, ya. Ya, menarik sekali pemirsa. Tapi karena waktu juga tidak mengizinkan, terima kasih kehadirannya Irianto, Mbak Didi, matur nuwun pemirsa. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan satu topik yang berbeda. Akhirnya saya Samsu, serta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.